Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul menjalankan aktivitas perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, dosen pengampu dari mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah, Ibu Jessia Merinda MPC, izinkan kami untuk memperkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Mika Biagi, Hertiana, Siti Fatima, yang akan membahas tentang eksplorasi karir dan ragam karir. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin masih awam bagi teman-teman apa itu eksplorasi karir. Nah, di sini eksplorasi karir merupakan cara untuk memperoleh informasi atau pilihan karir siswa tentang diri dan lingkungan sesuai bakat dan minat yang dimiliki individu dengan tujuan untuk membantu perkembangan karir pada siswa tersebut. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin masih awam bagi teman-teman apa itu eksplorasi karir. Nah, di sini eksplorasi karir merupakan cara untuk memperoleh informasi atau pilihan karir siswa tentang diri dan lingkungan sesuai bakat dan minat yang dimiliki individu dengan tujuan untuk membantu perkembangan karir pada siswa tersebut. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi prospek kerja. Nah, cara mengevaluasi ragam karir ini dapat kita lakukan dengan cara membandingkan setiap bidang dan jenis karir yang Anda pahami, terutama dengan kriteria dan potensi yang kita miliki. Nah, misalnya nih teman-teman, kita kan bisa nih menilai diri kita sendiri, oh, aku tuh minat nih dalam bidang hukum, atau ingin bekerja yang berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan agar mendukung minat kita tersebut? Yaitu dengan melanjutkan pendidikan yang berkaitan atau jurusan hukum, gitu. Agar kita dapat bekerja sesuai minat yang kita agar kita tuh bisa bekerja sesuai dengan minat kita. Oh iya nih teman-teman, dalam mengevaluasi prospek kerja itu ada beberapa kebutuhan dalam bimbingan karir, dalam bimbingan karir. Nah, kebutuhan itu tuh ada 3 macam. Yang pertama ada kebutuhan pemahaman diri. Nah, kebutuhan pemahaman diri ini mencakup nilai-nilai karir, sikap, cita-cita, minat, bakat, kecerdasan atau intelijensi seseorang, serta sifat kepribadian. Nah, yang kedua, kebutuhan pemahaman karir. Nah, kebutuhan pemahaman karir ini mencakup kebutuhan informasi karir, kegunaan informasi karir, dan sumber informasi karir serta perencanaan karir. Nah, yang ketiga ini ada kebutuhan pengambilan keputusan karir, di mana mencakup mengenal prospek kerja atau profesi pekerjaan yang kita inginkan kelak. Kebutuhan ini sangat berkaitan dengan profesi atau pekerjaan yang kita minati atau yang kita inginkan. Nah, teman-teman, pemahaman diri dan pemahaman karir ini sangat penting bagi kita atau siswa terutama agar mereka dapat mengambil keputusan karir yang tepat dan mampu mengembangkan diri secara maksimal, sehingga dia tuh tidak akan merasa menyesal kemudian, dan dia akan menjalani aktivitasnya dengan senang karena dia mengambil sesuai dengan minat yang ia sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prospek kerja berdasarkan jurusan. Nah, untuk mempersiapkan dalam pemilihan sebuah pekerjaan, perlu adanya sistem penjurusan yang dimana telah ada di setiap sekolah SMA. Nah, sistem penjurusan ini dipercaya untuk memudahkan siswa dalam memilih bidang ilmu yang akan ditekuni di perguruan tinggi, yang tentunya akan mengarahkan pada karirnya kelak. Nah,
Mengapa sistem penjurusan ini penting? Karena yang pertama, sebagai upaya untuk lebih mengarahkan siswa berdasarkan minat dan kemampuan akademiknya. Yang kedua yaitu siswa yang mempunyai kemampuan sains dan ilmu eksakta yang baik biasanya akan memilih jurusan IPA. Yang ketiga yaitu siswa yang memiliki minat pada sosial dan ekonomi akan memilih untuk masuk ke dalam jurusan IPS. Dan yang keempat yaitu siswa yang gemar berbahasa akan memilih bahasa. Nah, jadi hal yang perlu disadari bahwa setiap sekolah memiliki metode tertentu dalam memilih jurusan bagi siswanya yang terkait hasil belajar, prestasi, psikotes, wawancara, angket, dan lain-lain. Jadi hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan jurusan? Yang pertama yaitu pengenalan bakat. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kemampuannya. Yang ketiga, minat terhadap suatu mata pelajaran. Yang keempat, diskusikan kepada orang tua. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan hati nurani masing-masing dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu jurusan dan prospek kerja. Sebenarnya banyak sih untuk jurusannya tersendiri, tapi saya akan menjelaskan sebagian saja. Yang pertama yaitu administrasi. Jurusan apa sih? Jurusan yang ada di dalam administrasi yaitu. Nah, itulah penjelasan materi tentang prospek kerja berdasarkan jurusan yang dijelaskan oleh Siti Fatimah. Dengan demikian, berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan yang kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.